Rebound yang baru aja terjadi pagi ini memberikan kita satu kode penting untuk Bitcoin ya, dan gua akan bahas untuk update plan gua untuk Bitcoin berikutnya. Nah sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada temannya melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman-teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya, kalian pilah sendiri lah, teman-teman. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Terus khusus untuk referral BingX gue juga, gue ada bagiin hadiah ya, senilai 100.000 setiap minggunya. Kalian cukup tinggal join grup ini dan aktif chat di dalam grup ini aja. Dan untuk hadiah giveaway ini akan gue transfer langsung secara tunai. Bagi yang pengen join, kalian bisa join grup ini melalui link di deskripsi. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingat satu video sebelum ini, di sini gue ada kasih warning ya, BTC breakdown warning, apa masih ada harapan? Mungkin gue bisa replay ini lebih dahulu ya sebelum kita lanjut update plan kita. Katakan adalah entah besok atau lusa, teman ya. Saat ini kita benar-benar di ambang ya, jadi kalau misalkan pengen ngelong ini sebenarnya cukup oke ya dengan strike SL pastinya yang ada di level 22.500. Jadi risk rewardnya juga bisa lebih gede rewardnya dibandingkan risknya gitu ya. Kalau misalnya ternyata kena SL ya udah nggak ada masalah sama sekali gitu. Nah di sana sebenarnya gue udah memberikan signal teman-teman ya untuk ngelong di area ketika ada di level 22.700. Jadi tergantung leverage yang kalian ambil. Kalau misalnya 22,7 teman-teman ya, ini kerugiannya itu 22,5 ini hanya 1% teman-teman ya. Itu sebabnya kenapa gue bilang strict SL cuman 1% doang. Kalau misalkan leverage 10 ya kali 10-nya sekitar 10%. Tetapi dengan potensi reward teman-teman ya, minimal reboundnya itu adalah 2% ke atas teman-teman ya, minimal dia rebound. Yang dimana ini terjadi baru pagi ini aja teman-teman. Jadi at least minimal ya 1/2 lah risk rewardnya gitu ya, lebih besar rewardnya dibandingkan resikonya gitu. Kenapa? Karena ya so far kita ngelihat ini ada support yang semakin lama semakin tinggi ini teman-teman. Jadi support sebelumnya di sini ada 22,5 ya. Itu sebabnya kenapa stop loss-nya juga ada di daerah 22,5. Kalau misalnya kita break dari 22,5 seperti yang gue bilang di video yang lalu, kemungkinan kita akan terjun ke level 21,5 sampai area level 20.700 ini. Tetapi ya kemarin teman-teman ya persis ketika gue memberikan signal long yang sebenarnya nggak dianjurkan juga. Kenapa overall ini nggak dianjurkan? Karena kita udah mendekati resist di area level 25.000 ini. Jangan lupa ini adalah big resist yang terjadi di Agustus tahun lalu. Dan saat ini teman-teman di bulan Februari Januari ini kita juga udah mulai mengalami pelemahan gitu ya. Ibaratnya Bitcoin udah nggak ngepump sedahsyat seperti ketika di bulan Januari gitu. Udah sedikit ada parabolic pattern seperti inilah teman-teman ya. Udah mulai kelihatan ada parabolic patternnya ya, meskipun belum benar-benar parabolic karena Bitcoin masih belum mengalami koreksi sampai saat ini. Nah tapi sebenarnya ini udah mendekati resist gitu ya. Itu sebabnya kenapa ya gue bilang ya gue bakalan wait and see dulu. Gue nggak akan ngeras untuk open long, tetapi bagi yang pengen open long ya bisa melakukan strike SL yang ada di level 22,5 teman-teman. Dan saat ini sebenarnya udah memasuki zona take profit. Tetapi kita bakalan update lagi teman-teman untuk plan harian kita teman-teman. Sekali lagi kalau misalnya saat ini ya, mending kalau menurut gue sendiri lebih baik untuk watch and see terlebih dahulu. Nah tapi potensi apa yang kira-kira bakalan keluar untuk Bitcoin ya? Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi time frame daily, ini kita baru aja mengalami terjadi bullish engulfing candle teman-teman ya. Kalian bisa lihat strike 5 candle harian ini ya, 5 candle harian ini adalah candle merah. Lalu persis ketika kita menyentuh garis oranye ini teman-teman ya. Ini garis oranye ini kan selalu disesuaikan ya. Naik turunnya Bitcoin dia selalu mengikuti arah Bitcoin teman-teman ya. Dan saat ini menjadi support yang cukup kuat untuk Bitcoin ya. Terlihat kita langsung mengalami pump setelah kita menyentuh garis oranye tersebut. Dan gue ada bilang bahwa skenario yang terjadi di bulan Februari ini juga ada agak mirip dengan yang terjadi di bulan Agustus tahun lalu. Jadi kalau misalnya kita zoom in teman-teman, di sini ada kurang lebih pattern yang sama ya, dimana kita break resist over time, ini juga sama, kita break resist over time, and then supportnya makin lama makin tinggi. Tetapi apa yang terjadi di sini adalah bahwasanya kita breakdown teman-teman dari pattern tersebut. Dan kalau misalkan yang satu ini so far kita masih cukup healthy,
kita mengalami rebound dan kita mengalami bullish engulfing. Jadi untuk update plan-nya menurut gue yang nggak ke, kalau yang ini kan breakdown teman-teman, jelas-jelas ini breakdown gitu. Dan yang satu ini adalah bullish engulfing ya. Jadi menurut gue mungkin di momen yang satu ini masih lebih mirip ke yang di tanggal 5 Agustus ini teman-teman ya. Jadi sama persis teman-teman ya. Yang terjadi bedanya ini adalah strike 7 candle merah. Lalu dia ngehold di garis oranye ini teman-teman ya. Garis oranye yang tadi gue bilang ya, ini adalah harga rata-rata untuk Bitcoin dalam time frame daily. Lalu apa yang terjadi teman-teman ketika dia ngehold di garis oranye ini? Kalian lihat bisa ada terjadi bullish engulfing juga teman-teman ya. Jadi sama teman-teman ya. Ibaratnya bullish engulfing ini adalah candle reversal teman-teman ya. Jadi candle reversal, candle sebelumnya ini merah teman-teman, cuman dihantam oleh candle hijau yang jauh lebih besar dibandingkan candle merahnya. Dan ini adalah candle reversal untuk Bitcoin. Apa yang terjadi setelah bullish engulfing ya kalian bisa lihat teman-teman ya, karena ini adalah candle reversal. Dalam beberapa hari kemudian Bitcoin mengalami kenaikan lagi dan membentuk pattern double top di sini teman-teman. Jadi double topnya di antara level 24.7 sekian, baru dari double top tersebut akhirnya kita melakukan breakdown di sana teman-teman. Jadi sebenarnya apa yang kita ekspektasikan juga sebenarnya sama teman-teman ya. Apa yang kita dapat dari pergerakan Bitcoin pagi ini, dia mengalami pump dan candle hijau ini jauh melewati candle merah sebelumnya, artinya bullish engulfing valid di sini ya. Yang kita ekspektasikan juga sama teman-teman ya. Paling kita mengalami koreksi candle merah hari ini teman-teman ya. Lalu ternyata di hari-hari berikutnya gitu ya, di lusa atau 3 hari kemudian kita mengalami candle pump lagi teman-teman ya, all the way menuju ke area double top teman-teman ya, atau mungkin bisa melewati sedikit di atas 24.2. Maybe jadi di 24.5 atau di 24.7. Karena ini kan kita dapat resist yang semakin lama semakin tinggi ya. Dan kalau misalnya kita bakalan menyentuh resist ini lagi, ini akan berada di level 24.6 sampai 24.7 untuk Bitcoin ya. Ini kita tinggal tarik garis dari previous resistance dari tanggal 21 Januari, 26, 30 Januari, dan tanggal 2 Februari. Dan ini akan ketemu nanti di sekitaran lusa atau 3 hari kemudian kalau misalkan harga Bitcoin masih mengalami penguatan. Jadi itu teman-teman ya. Jadi menurut gue sih dari bullish engulfing ini, apalagi ini sama persis yang pertama tadi kode yang gue bilang ya, yaitu candle strike banyak candle merah di sini ya. Dan candle merah tersebut exactly menyentuh area yang berwarna oranye nih, garis oranye tersebut sama seperti ini ya time frame daily-nya. Banyak candle merah, 5 candle merah, and then kita menyentuh daerah support di garis oranye ini, lalu dihantam candle bullish engulfing sama seperti ini, candle bullish engulfing. Jadi apa yang kita ekspektasikan ya sebenarnya sama juga. Jadi kalau misalnya kita bisa copy the bars pattern di sini ya, kita copy di sini and then kita paste. Kalau misalnya copy and paste dari hasil bullish engulfing tersebut, nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya outlooknya gitu. Ya pastinya nggak akan sama persis dengan yang sebelumnya terjadi teman-teman ya. Bisa aja kita ya ketemu resist di daerah level, let's say ternyata di daerah level 23.7 doang atau 23.8 doang gitu ya. Tapi yang apa yang gue expect ya sebenarnya overall trennya ini kita masih mengalami yang namanya ascending broadening wedge ya, masih valid karena kita so far masih ada di dalam pattern yang satu ini. Downside-nya adalah kita udah mendekati area resist yang ada di level 25.000. Jadi menurut gue di sini agak cukup bahaya untuk Bitcoin ya. Kalau misalkan kalian ibaratnya baru pengen ngelong atau baru pengen beli Bitcoin, menurut gue lebih baik nunggu healthy correction teman-teman ya. Entah di area resist 24 atau di area resist 25. Menurut gue bisa terjadi hantaman yang seperti ini teman-teman. Hantamannya yang terjadi yang seperti di tanggal 19 Agustus ini. Cuman bedanya kan ini kan dari kita kena hantam teman-teman ya, kita malah terjun bebas terus teman-teman ya. Nah perbedaannya adalah hantaman yang satu ini kita nggak bakalan terjun bebas terus teman-teman ya. Yang kita expect ya terjadinya hantaman ini kita bisa lanjut naik uptrend lagi untuk Bitcoin gitu. Jadi nggak mengulangi yang terjadi di tanggal 25 Agustus gitu ya. Dan sekali lagi overall outlook untuk Bitcoin ya, perbatasan bull and bear itu menurut gua ada di level 17.000 US dollar ya. Kalau misalnya Bitcoin break di bawah 17.000 ada potensi kita bisa menuju level new low di bawah 15.000 untuk Bitcoin ya, entah di level 13.000 atau di level 12.000. Tetapi selama itu nggak terjadi, so far masih overall trennya masih tetap bullish untuk Bitcoin ya. Jadi ada potensi untuk healthy correction teman-teman ya, entah ke level 21 atau ke level 20.000 sebelum Bitcoin naik lagi menuju ke level yang lebih tinggi, ke level 30.000 berikutnya. Jadi paling itu aja teman-teman untuk analisa di video kali ini. Kalau menurut kalian analisa ini membantu, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian.
Terus satu hal penting lagi ya, bahwa ketika Bitcoin koreksi lalu ketika dia rebound teman ya. Jadi ibaratnya Bitcoin nggak pump terus menerus nih ya. Ibaratnya dia udah melakukan koreksi dan dia rebound sideways saja. Satu hal yang penting adalah kita harus watch untuk altcoin ya. Karena biasanya altcoin contohnya aja ini seperti Matic. Ini sudah menuju all time high lagi gitu ya. Jadi biasanya altnya akan ngamuk setelah Bitcoin koreksi. Jadi ya kalian bisa pantau entah altcoin apa yang saat ini sedang mengamuk teman-teman ya di kala Bitcoin lagi sideways. Jadi itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.